Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Hilmiatul Makkiyah, NIM 190210204024. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang fotosintesis dengan tujuan yang pertama untuk membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil. Dua, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Tiga, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Empat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Lima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Pertama, saya akan melakukan percobaan in house, yaitu fotosintesis menggunakan tanaman Hydrilla verticillata. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada botol plastik, tanaman Hydrilla verticillata yang telah dipotong sepanjang kurang lebih 10 cm, 5 tangkai. Ada sendok, soda kue, benang, termometer, alat penghitung, HP sebagai pengganti stopwatch, plastik Wika dengan warna merah, ungu, biru, hijau, dan kuning. Pertama-tama, ikat tanaman Hydrilla verticillata yang telah dipotong sepanjang 10 cm. Menggunakan benang. Setelah diikat, masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol plastik. Kemudian kita isi tanaman botol plastik dengan air. Pastikan tidak ada gelembung yang masuk. Setelah itu, pertama-tama kita cek suhu air dalam botol. Setelah mengetahui suhu, tulislah pada laporan Tulislah pada lembar hasil praktikum. Setelah menghitung suhu, selanjutnya hitung banyak gelembung
yang dihasilkan tanaman Hydrilla verticillata dengan durasi 3 menit pada tempat yang gelap. Setelah 3 menit, catatlah banyak gelembung yang dihasilkan tanaman Hydrilla verticillata pada tempat gelap. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan di tempat yang terang. Pertama-tama, hitunglah suhu air. Setelah mengetahui suhu air, selanjutnya kita akan mencatat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya, kita tambahkan soda kue setengah sendok teh. Selanjutnya, hitung banyak gelembung yang dihasilkan tanaman Hydrilla pada tempat terang selama 3 menit. Setelah 3 menit, catatlah banyaknya gelembung yang dihasilkan tanaman Hydrilla tadi pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan plastik mika. Tapi sebelum itu, cek suhu air. Suhu air, selanjutnya kita akan mencatat pada lembar hasil praktikum. Setelah cek suhu, maka kita akan menggunakan plastik
mika berwarna merah. Karena matahari datangnya dari timur, maka kita letakkan plastik mika di arah matahari. Kemudian hitung banyak gelembung yang dihasilkan dengan menggunakan plastik mika. Setelah 3 menit, kita akan mencatat banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla tadi dengan plastik mika berwarna merah. Kemudian kita akan mencatatnya pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, kita akan menggunakan plastik mika berwarna ungu, tapi terlebih dahulu cek suhu air pada botol. Setelah mengetahui suhu air pada botol, selanjutnya kita akan mencatat suhunya pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya kita akan menggunakan plastik mika di atas botol yang berisi tanaman hidrilla selama kurang lebih 3 menit. Lalu hitung banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla dengan plastik mika berwarna ungu. Setelah 3 menit, kita catat banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla dengan plastik mika berwarna ungu pada lembar hasil praktikum. Kemudian kita akan mengganti dengan menggunakan plastik mika berwarna biru. Namun sebelum itu, cek suhu air pada botol. Kemudian catat suhu air tadi. Selanjutnya, taruhlah plastik mika di atas botol dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla selama
selama 3 menit. Setelah 3 menit, selanjutnya kita akan mencatat banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla menggunakan plastik mika berwarna biru pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, cek suhu air sebelum melakukan percobaan menggunakan plastik dengan mika berwarna hijau. Setelah mengetahui suhu, selanjutnya kita akan mencatat pada lembar hasil praktikum. Kemudian kita akan meletakkan plastik mika di atas botol dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita akan mencatat banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla dengan plastik mika berwarna hijau pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, kita akan mengecek suhu air pada botol sebelum melakukan percobaan dengan menggunakan plastik mika berwarna kuning. Setelah mengetahui suhu air dalam botol, maka kita akan mencatat pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya, taruhlah plastik mika berwarna kuning di atas botol dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla selama waktu 3 menit. Setelah 3 menit, selanjutnya kita akan mencatat banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla verticillata dengan menggunakan plastik mika berwarna kuning pada lembar hasil praktikum.
Selanjutnya saya akan melakukan percobaan kedua. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada air secukupnya, gunting penjepit, mangkok plastik, piring plastik, betadine sebagai pengganti lugol, alkohol, daun yang telah diberi aluminium foil dan ditunggu selama 7 hari. Juga ada panci dan kompor. Pertama-tama, tuang air sebanyak 300 ml ke panci. Kemudian kita panaskan air hingga mendidih. Setelah air mendidih, kita masukkan daun dalam air. Kita tunggu hingga daun yang direbus selama kurang lebih 3 menit layu. Setelah air mendidih dan daun layu, kita angkat daun yang telah direbus pada plastik. Setelah itu, kita beri alkohol pada daun yang telah direbus tadi, cukupnya. Setelah itu, kita akan merebus kembali daun yang telah diberi alkohol pada air mendidih. Setelah 3 menit, kita angkat wadah yang berisi daun dan alkohol telah direbus. Kemudian kita tiriskan daun pada piring plastik. Setelah itu, beri betadine sebagai pengganti lugol pada permukaan daun.
itu kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi pada daun. Setelah beberapa saat, dapat dilihat perubahan warna yang terjadi pada daun yang ditutupi dengan aluminium foil. Setelah diberi betadine, warnanya terlihat lebih terang dibanding dengan daun yang tidak ditutupi dengan betadine yang berwarna hijau kebiru-biruan. Hal ini menandakan bahwa daun yang tidak ditutupi aluminium foil mengalami proses fotosintesis dan menghasilkan amilum, sedangkan daun yang ditutup dengan aluminium foil tidak mengalami proses fotosintesis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.